terkait dengan politik Islam yang beberapa 2004 kemarin seperti tidak menyala, tidak melenting lah. Seperti seakan-akan situasinya kok tidak sama dengan 2019 gitu. Islam itu gagal dalam politik. Jadi jangan mimpi bahwa enklav politik Islam atau korporasi kekuatan politik Islam atau partai politik Islam di suatu negara itu bisa menghegemoni selama mungkin atau sekuat mungkin. Nggak bakal ada. Islam politik itu ya bukan Islam itu sendiri gitu. Itu hanya sekelompok orang yang ingin berkuasa dengan nilai-nilai agama yang dia anut gitu ya. Dan nilai-nilai agama yang dia yakini menjadi jembatan untuk meraih kekuasaan. Hari ini sebetulnya temanya cukup menarik karena kita baru menyelesaikan satu episode demokrasi yang cukup krusial, yakni pemilu 2024. Maka kita ingin memberikan analisa terkait dengan politik Islam di 2004 kemarin. Sebelum kita masuk, Cak Islah tetap sama Kang Ian. Nanti Kang Ian akan menyampaikan beberapa data dari temuan PRC yang sudah dilakukan riset beberapa kali. Ya. Kemudian ini penting ya, karena kami di sini sebetulnya kita selalu berbicara tentang data. Analisa pun juga harus dengan data. Tapi kami juga tidak menutup tafsiran hermeneutik lah terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan politik Islam yang beberapa 2004 kemarin seperti tidak menyala, tidak melenting lah. Seperti seakan-akan situasinya kok tidak sama dengan 2019 gitu. Nah, hari ini mungkin teman-teman akan mendapatkan insight yang cukup mendalam. Nanti kita dahului dulu terkait dengan pembahasan ini dari Kang Ian terlebih dahulu untuk memaparkan beberapa data yang nanti akan dilengkapi dan diperdalam dengan analisa dari Cak Islah. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak. Izin Cak. Terima kasih. Ada beberapa data Cak yang bisa kami sajikan di sini. Intinya kami akan mengupas sedikit terkait fenomena tidak masuknya Partai Persatuan Pembangunan menjadi partai yang masuk di parlemen. Ini tentu saja mencengangkan sebagai partai yang sudah berdiri sejak tahun 73, sudah 50 tahun, tapi kemudian sekarang masuk pada titik nadir ya, dan mungkin ini menjadi catatan sejarah bagi bangsa kita. Partai sebesar P3 yang dulu zaman Orde Baru bisa eksis gitu ya, kemudian tenggelam. Nah, kalau kita baca beberapa ADART dari partai-partai yang disebut sebagai partai Islam, nah, maka kami kelompokkan ada dua varian gitu ya. Mungkin Cak Islah sudah lebih paham soal ini. Ada 4 partai ya untuk 2024 ini, yaitu PBB, Partai Umat, P3 dan PKS yang kita kategorikan sebagai partai Islam karena dalam ADART-nya menyebutkan berasas Islam. Kemudian ada juga partai yang disebut dengan berasas Pancasila Islam, yaitu PAN dan PKB. Nah, yang mengambil jalan tengah PAN dan PKB tanpa masih eksis itu ya, dengan perolehan suara di atas 7%. Nah, fenomena inilah yang kemudian kita lihat sebagai sebentuk makin menurunnya intensitas publik atau interest publik, antusiasme publik terhadap ketertarikan terhadap partai-partai yang kurang lebih kita sebut sebagai partai Islam karena mereka menyebut diri dengan asas Islam. Nah, data kami seperti ini, Cak. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa sejak 2021 hingga 2023 perolehan suara P3 itu tidak beranjak dari 3%. Dan sekarang di pemilu hanya mendapatkan 3,78% gitu ya. Artinya demikian konsistennya keberadaan P3 mulai dari 2021 hingga 2023. Nah, ini tren keterpilihan partai berdasarkan survei dan
kurang lebih tidak jauh gitu ya hasil dari survei ini dengan kenyataan pada 20 Maret pekan lalu. Lanjut. Nah, ini adalah provinsi dengan mayoritas penduduk muslim beragama Islam, tetapi pilihan partai ternyata sangat sedikit untuk memilih partai-partai yang berasas Islam gitu ya. Jawa Timur dengan muslimnya sampai hampir 98%, itu tetap pilihannya ke partai nasionalis, PDI, Gerindra, dan ini juga menjadi fenomena nasional. Sumatera Utara dengan 64% pemilih muslim, kemudian Lampung di atas 95, Banten, Jawa Timur dan Riau, keberadaan P3 dan partai-partai Islam lain seperti PBB dan Umat itu tetap tidak mendapat tempat di mata publik meskipun mereka mayoritas muslim. Nah, tetapi yang menarik ini PKS, Cak. Seperti kita tahu dengan kemasannya yang milenial, PKS jauh lebih solid dibanding partai Islam lainnya, terutama yang 3 itu. Lanjut. Nah, ini jejak suara partai Islam sebagai catatan saja, Cak, untuk refleksi kita. Sejak tahun 99, P3 itu rata-rata mendapat dukungan 6,5. Hampir setara dengan dukungan terhadap PKS. PBB rata-rata hanya 1,9 selama 20 tahun ya. 6 kali pemilu. PKS itu rata-rata mendapat 6,7. Dan Umat ini baru ikut hanya 0,42. Sepertinya ini nggak akan ikut lagi gitu ya untuk pemilu ke depan. Nah, kalau 4 partai ini bergabung sebenarnya punya kekuatan yang signifikan ya. Itu akumulasinya kira-kira 14,67%. Tetapi seperti kita tahu dan saya sangat paham bagaimana fragmentasi elit muslim dalam hal politik gitu ya. Meskipun sama-sama berasas Islam, tetapi mereka sulit bersatu dalam satu wadah dan kemudian menjadi kekuatan kalau memang itu visi dan misinya sama gitu ya. Nah, inilah fakta yang bisa kita analisis dan kita saksikan bersama minimal sejak 99 sampai dengan 2024. Bisa lanjut? Nah, ini juga, Cak, pada 2020 kami survei ingin tahu bagaimana publik Indonesia merespon Pancasila gitu ya. Apakah publik yang 87% ini bulat menerima Pancasila sebagai asas negara atau belum? Nah, kami sampaikan pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju kalau Indonesia ini dikelola dengan agama tertentu? Ternyata ada 20%, Cak, yang setuju dan tentu saja mayoritas tidak setuju gitu ya. Tapi fenomena ini masih ada. Lanjut. Nah, ini juga penting bagi Cak Islah sebagai aktivis kontra Islam politik dan pengkritik khilafah yang paling depan. Apakah Bapak Ibu tahu atau mendengar gagasan khilafah? Terdapat 20%, Cak, yang tahu dan mendengar. Nah, dari yang tahu dan mendengar ini, Cak, kita tanya ulang, apakah mereka setuju dengan gagasan itu? Ternyata terdapat 20% lebih yang setuju dan sangat setuju. Kurang lebih ini 8 juta, Cak, kalau kita akumulasi dari DPT 204 juta yang ikut pemilih kemarin. Besar, sekitar 8 jutaan ya. Banyak juga musuhnya. Nah, itu, Cak, data-data yang bisa kami sajikan dalam konteks diskusi ini. Mungkin Cak nanti bisa mengurai bagaimana sebetulnya kekuatan Islam politik gitu ya dalam konteks Indonesia pasca P3 saat ini tidak masuk parliamentary threshold gitu ya. Apakah ini juga akan menjadi acuan baru ke depan gitu ya? Masih adakah partai baru yang akan berdiri di 2029 dengan asas yang sama gitu ya? Sementara kita sudah belajar dari PBB udah 6 kali dan suaranya juga tidak beranjak.
tapi mereka tetap ulet gitu ya dengan gagasan itu. Dan kalau tidak salah Prof. Yusril pernah bilang kalau 2024 ini tidak masuk PT, kemungkinan akan selesai dibubarkan. Nah, untuk itulah izin saya harus mengutip Basam Tibi buat Cak Islah ini karena beliau adalah seorang yang sangat liberal dan sekuler. Begini Cak, mohon izin Cak. Islamisme tumbuh dari interpretasi spesifik atas Islam, namun itu bukanlah Islam. Itu merupakan ideologi politik yang berbeda dari ajaran agama Islam. Islamisme bukanlah warisan Islam, tetapi merupakan interpretasi politik kontemporer atas Islam yang didasarkan pada penciptaan tradisi. Islamisme bukanlah Islam, tetapi itu juga tidak berarti Islamisme berdiri di luar Islam. Nah, barangkali ini adalah pondasi yang saya sajikan buat Cak Islah untuk kemudian kita ingin tahu bagaimana sebenarnya fenomena Islam politik ke depan gitu ya. Ketika partai-partai yang berasas Islam memang kurang mendapat interest publik, ya. Antusiasme publik tidak beranjak kecuali untuk PKS ya, yang kemasannya menurut saya jauh lebih milenial, jauh lebih menarik ketimbang P3 yang terkesan stagnan gitu ya. Demikian pula PBB. Nah, pertanyaan lainnya, apakah ini juga fenomena makin tingginya kesadaran publik gitu bahwa Islam politik itu ya bukan Islam itu sendiri gitu. Itu hanya sekelompok orang yang ingin berkuasa dengan nilai-nilai agama yang dia anut gitu ya, dan nilai-nilai agama yang dia yakini menjadi jembatan untuk meraih kekuasaan. Barangkali demikian Kak. Karena saya posisi sebagai pemantik mungkin hanya memaparkan sedikit data dan beberapa pertanyaan dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan ya, monggo, tafadhol. Kayaknya sudah dikutipkan Basam Tibi, nampaknya diperjelas lagi ya. Terima kasih kawan-kawan udah mengundang saya ya. Kalau saya melihat gini loh, dari sejak awal bahwa Islam itu gagal dalam politik. Saya bahkan kemarin ketika di acara Kick Andy kemarin, saya bilang belum tayang karena kemarin tapping bukan live. Saya secara tegas mengatakan bahwa kalau kita mau berbicara politik, Islam tuh nggak ada suksesnya sama sekali. Bahkan saya bisa berani mengatakan bahwa politik di tangan Nabi pun ada beberapa yang gagal. Menyelesaikan Musailamah juga tidak bisa dituntaskan oleh Nabi. Perang Mu'tah juga tidak bisa dituntaskan oleh Nabi. Yang menuntaskan adalah penguasa-penguasa Islam berikutnya. Ini artinya secara politik Nabi pun tidak bisa menuntaskan berbagai agenda politiknya. Kalau soal akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, rahmatan lil alamin, tuntas di tangan Nabi. Sangat tuntas. Coexisting di zaman Nabi di Madinah sangat tuntas. Kehidupan bermuamalah. Semuanya tuntas, kecuali politik saja. Maka kemudian DNA ini mengalir ke bawah sampai ke kita hari ini, maka Islam itu selalu gagal dalam persoalan politik. Ini basis dasarnya. Bahkan kurang apa coba? Orang Islam menguasai politik di Eropa, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke Toulouse di Perancis. Berabad-abad kita menguasai di sana. Apa yang ditinggalkan apa sekarang residunya? Enggak ada. Masjid jadi gereja, satu genetik pun enggak ada. Orang Islam di Eropa. Kalau hari ini ada orang Islam di Eropa itu imigran, pengungsi dan sebagainya, atau kawin campur, akulturasi dan seterusnya. Bukan genetik. Enggak ada. Warisan-warisannya enggak ada. Yang disisakan dari politik Islam itu apa? Pertempuran-pertempuran dan konflik. Pembunuhan-pembunuhan para pemimpin. Agitasi-agitasi antar kelompok menciptakan khawarij, orang-orang suci dibunuh. Dan menciptakan sekte-sekte dan seterusnya dan seterusnya. Itu kegagalan Islam. Bahkan Kekaisaran Ottoman yang sudah berkuasa selama berabad-abad hanya putus begitu saja di tangan Kemal Atatürk yang sebenarnya bukan siapa-siapa secara politik.
Meskipun dia punya background dorongan-dorongan dari berbagai kekuatan-kekuatan politik Eropa pada zamannya. Tapi Utsmani gitu loh. Ya kan, punya riwayat yang bisa menumbangkan Konstantinopel dan seterusnya. Banyak sekali, Armenia. Dan dia bahkan bisa menguasai pegunungan Kaukasus Utara sampai ke pojokan Rusia Utara itu yang namanya Estonia itu dikuasai. Tapi hanya patah di tengah jalan 1924 Kaisar Abdul Majid, Sultan Abdul Majid kedua di seorang Kemal Atatürk. Nah ini kalau kita mau berbicara DNA politik dalam Islam. Jadi jangan mimpi bahwa enklave politik Islam atau korporasi kekuatan politik Islam atau partai politik Islam di suatu negara itu bisa menghegemoni selama mungkin atau sekuat mungkin. Nggak bakal ada. Sekuat-kuatnya Saudi hari ini dikuasai oleh keluarga Ibnu Saud. Ya suatu saat tumbang juga. Nggak bakal ada yang kuat. Dan bahkan declining terhadap political party atau Islam politics di berbagai negara itu juga akhirnya mengalami kekecewaan dan fall. Sebelumnya rise and fall dalam politik Islam itu memang selalu menjadi ukuran dari sosok-sosok yang tampil. Dulu orang-orang di Timur Tengah menganggap partai Ba'ath, partainya Saddam Hussein, itu bisa mengilhami gerakan-gerakan politik Islam di Arab pada zaman itu. Apalagi Ba'ath ini kan kalau di kitabnya Said Qutb Ma'alim fit Thoriq itu kan Ba'ath ini nanti yang akan bisa membangkitkan pan-islamisme. Islam politik itu akan bangkit dari Ba'ath. Kan Ba'ath sendiri kan kebangkitan. Tumbang juga. Nah kenapa kok bisa punya seperti ini? Satu memang DNA. DNA kita orang Islam itu ketika dia berpolitik maka dia harus siap untuk berkonflik. Kenapa? Kok bisa? Nggak usah urusan politik. Urusan fikih aja kita nggak bisa solid. Nggak usah beda aliran, nggak usah beda madhab, nggak usah beda ijtihad, nggak usah beda manhaj. Sesama NU saja urusan fikih belum tuntas. Sesama NU loh ya. Belum dengan Muhammadiyah. Sesama NU loh ini. Yang namanya Kiai Karar di Pamekasan itu sampai sekarang masih mengharamkan musik. NU bos. Ini fikih. Belum kita bicara PBNU, NU garis lurus. Sesama NU ini. Artinya kalau kita kemudian berbicara politik, maka mengalami declining di berbagai negara dan termasuk di Indonesia itu tidak perlu heran. Oke, hari ini misalnya PKS. PKS berhasil lah. Karena menurut saya PKS satu-satunya partai loh, bukan partai Islam loh ya. Satu-satunya partai yang bisa membiayai dirinya sendiri dan berhasil dalam rekrutmen dan regenerasi. Golkar kalah. Golkar ini isinya batu loncatan semua. Tapi PKS menurut saya ini adalah role model bagaimana sebuah partai itu bisa mandiri. Ini kebetulan aja partai Islam sebenarnya. Kalaupun ini partai nasionalis, hidup partai seperti PKS. Suka nggak suka? Saya nggak suka ke PKS. Karena ruhnya itu ruh Ikhwanul Muslimin. Musuh saya. Tapi secara objektif kita harus salut ke PKS. Dia bangkit dari Islam yang agak ke kanan, tapi belakangan dia agak sedikit nyeret ke tengah dan dia berhasil. Bukan karena nyeret ke tengahnya yang berhasil. Justru karena dia agak sedikit menyeret ke tengah itu kemudian rekrutmen regenerasinya ada berhasil. Dan dia itu mereka disiplin untuk melakukan self funding. Ini yang menurut saya ini adalah role model partai apapun di Indonesia, bukan hanya partai Islam. Nah, bicara soal P3, bicara soal partai-partai lain seperti Partai Bulan Bintang. Ini sebenarnya guru-guru saya ada di Partai Bulan Bintang semua, tapi ya norak semua. Guru-guru politik saya ada di situ. Ada di Partai Umat sebagian kabur. Mimpi-mimpi lama, kalau kata Ernest Bloch ya, Das Prinzip Hoffnung itu. Orang-orang yang ingin mengembalikan hari ini ke masa lalu, itu gagal semua.
Mereka kan sebenarnya terbuai oleh mimpi-mimpi Masyumi yang berjaya pada masanya. Masyumi yang ditakuti oleh siapapun. Kelompok-kelompok sekuler nasionalis takut kepada Masyumi. Bahkan Soekarno itu momoknya itu bukan hantu atau bukan iblis, tapi momoknya itu Masyumi. Nah, mimpi ini yang ingin dibangun oleh partai-partai politik Islam hari ini, seolah-olah kita harus mengembalikan Masyumi masa lalu ke Masyumi hari ini. Sempat ada Masyumi Reborn segala macam. Tapi kemudian gagal dan itu diimplementasikan ke dalam seolah-olah Masyumi itu PKS, seolah-olah Masyumi itu adalah P3, seolah-olah Masyumi itu Partai Umat, Partai Bulan Bintang dan seterusnya. Tapi ini dunia politik. Ernest Bloch itu bukunya itu luar biasa bagus. Kalau orang ingin bahagia, kembalilah ke masa kecil katanya. Makanya judul bahasa Inggrisnya Das Prinzip Hoffnung itu adalah The Principle of Utopia. Jadi prinsip-prinsip nggak masuk akal. Kalau mau bahagia itu kembali ke masa kecil. Masa lalu itu kembalikan ke hari ini. Kan nggak mungkin. Itu kenapa saya mentertawakan konsep khilafah itu. Itu. Demokrasi hari ini yang menurut kita paling pas ini, 100 tahun lagi kita diketawain kalau kita masih ingin menghidupkan demokrasi 100 tahun ke depan itu. Diketawain kita oleh generasi di saat itu. Saling mentertawakan. Nah, sama dengan orang yang bermimpi mengembalikan khilafah masa lalu itu ke hari ini, itu sama aja kita tertawakan juga. Nah, ini adalah gambaran besar bagaimana overview dari lanskap politik. Saya kebetulan bolak-balik ke Arab, ke Afrika Utara dan sebagian Afrika Timur. Itu hanya saya ingin mengetahui kondisi umat Islam di Indonesia, umat Islam di seluruh dunia ini seperti apa sih? Perspektif politiknya, perspektif budaya, perspektif sosialnya. Saya bolak-balik. Ini ajudan saya, tahu persis. Saya baru pulang dari Tunis, baru pulang dari Uni Emirat Arab, juga baru pulang dari Maroko, sebagian Afrika Utara. Hanya untuk mengamati itu. Dan anak muda hari ini, generasi Islam hari ini, terutama di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Timur, suka atau tidak suka, sekali lagi, hari ini lebih cenderung tidak percaya terhadap agama. Mereka meninggalkan Islam. Coba bayangkan, kalau mereka Islamnya saja mulai ditinggalkan, apalagi politiknya, apalagi cita-citanya, apalagi fantasi-fantasinya, pasti ditinggalkan. Mereka itu sekarang lebih percaya bahwa siapapun yang percaya terhadap agama, wabil khusus Islam, karena yang saya amati ini adalah generasi Islam, maka itu menjadi orang-orang yang norak, yang hanya ingin mengembalikan hari ini, peradaban manusia hari ini ke masa lalu. Itu yang dipercaya oleh mereka. Karena apa? Nah ini. Karena orang Islam hari ini selalu berebut soal otentifikasi, berebut soal orisinalitas, dan berbicara tentang purifikasi. Berebut tafsir. Dan kita tidak pernah berhenti untuk menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Terus kita berdebat soal dalil, aduh benar, kamu salah, saya paling benar. Kamu itu enggak ada benarnya, pasti saya yang benar. Dan memakai dalil-dalil, ya akhirnya memang hanya Tuhan yang menjadi objek sengketa. Nah ini yang menjadi gambaran dari kita hari ini, kenapa politik Islam itu mengalami declining. Dan itu dialami oleh P3 di sini. P3 gagal melakukan regenerasi. Dia gagal melakukan self-funding, hingga akhirnya dia melakukan proses-proses pragmatisme politik. Dan ya mohon maaf, pada akhirnya ketika satu partai itu tidak berkuasa untuk membiayai dirinya sendiri, maka dia akhirnya menjadi perek-perek politik. Akhirnya dia hanya memikirkan koalisi dan kemudian menjadi bagian dari satu pemerintahan. Nah ini dialami P3. P3 dibesarkan oleh Soeharto sebenarnya. Menurut saya ya, P3 ini dibesarkan oleh Soeharto karena hasil pemilu itu kan sudah dibagi oleh Soeharto sebelum pelaksanaan pemilu. P3 dapat segini karena ini Islam. PDI, udahlah ini sedikit aja, ini nggak ada lah orang yang suka sama PDI. Golkar karena partai saya maka dapatnya segini. Itu kan udah diatur semua. Sama seperti sistem noken yang ada di Madura hari ini, Pak. Kan di Papua. Noken itu ada versi Maduranya. Orang itu hanya nyoblos, hitungannya nggak tahu. Yang tahu hitungan itu kan cuma kepala desa. Nah ini proses-proses
lanskap politik Islam di seluruh dunia dan juga di Indonesia itu pada akhirnya mengalami hal-hal yang memang juga sudah terjadi di belahan negara lain. Satu hal yang terakhir adalah ketika satu agama itu disimbolkan sebagai satu entitas yang sangat suci, keluhuran, akhlak yang bagus, tapi ketika ada tokoh-tokoh politik yang melakukan kejahatan-kejahatan politik, kejahatan-kejahatan sosial, maka kemudian itu juga mempengaruhi declining terhadap politik Islam. Itu juga terjadi di Aljazair, terjadi juga di Partai Nahdah yang ada di Tunis hari ini. Itu saya sempat datang ke kantor partainya ketika itu. Declining yang terjadi akibat dari perilaku politisi-politisi yang tidak Islami. Nah, ini banyak mengalami fenomena itu, terutama di Asia Selatan. Di Asia Selatan ketika dia itu menjadi politisi dan dia berkampanye, dia menyitir ayat-ayat, dia seolah-olah ingin menjayakan Islam dengan atribusi Islam yang luar biasa, berjenggot, pokoknya semua ayat-ayat dibawa. Tapi ketika dia itu menjadi politisi, dia menumpuk kekayaan di negara-negara Commonwealth, di Inggris, dan dia juga malah akhirnya menjadi sekuler di sana. Nah, ini yang kemudian menjadi declining terhadap kekuatan-kekuatan politik Islam di banyak negara. Termasuk di sini, PKS sempat dihantam oleh berbagai akhlak koruptif yang dilakukan oleh kadernya, ya, wali kota Medan, termasuk impor sapi dan sebagainya. Ini sempat goyang kan. PKS lama kan akhirnya harus mereformasi ulang dari keterpurukan itu. Nah, kalau ini sampai terjadi lagi terhadap mereka, saya kira udah wassalam partai-partai Islam itu. Berat memang untuk mengidentifikasi sebuah kekuatan politik dengan agama tertentu, bukan hanya Islam. Kekuatan-kekuatan politik, partai politik Katolik pun di Amerika Selatan juga mengalami declining yang sama. Sampai Fernando Haddad pun juga akhirnya nggak jadi, kalah oleh Jair Bolsonaro, partai sekuler misalnya, tapi dia membawakan agama, tapi entitas itu lebih menentukan, background itu. Boleh orang mengaku sekuler, tapi sebenarnya dia membawakan isu-isu anti-LGBT dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Viktor Orban misalnya. Ini kan akhirnya popularity itu menunjukkan elektabilitas. Nah, masalahnya kan kalau di Indonesia ini orang boleh populer tapi belum tentu dipilih. Satu-satunya pemilu yang dilaksanakan secara one man one vote pertama kali di dunia itu pemilu di Indonesia 1955. Ini PKS menurut saya ya hanya berusaha perpanjang napas saja, hanya menunda kematian aja menurut saya. Karena memang tidak pernah ada kekuatan politik global yang mau mendukung. Nggak ada. P3 ini PKB bentar lagi pecah lah. Kecenderungan sebagian muslim bahwa pilihan politik itu ada pertanggungjawaban akhirat. Jadi ketika satu partai dinarasikan sebagai partai Islam, maka sebagian muslim memiliki kecenderungan untuk memilih di mana kiai panutannya berkiblat kepada satu partai, maka kesanalah dia akan memilih.